Nah, devosi ulangan pasal yang kedua, kita belajar bagaimana anugerah Tuhan itu bukan saja diberikan kepada umatnya, tetapi juga memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang juga peduli kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan di dalam firman Tuhan hari ini itu sebagai satu bukti bagaimana Tuhan juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun mereka belum percaya, tetapi mereka boleh merasakan berkatnya melalui keberadaan umat Tuhan. Setelah lama berkelana di padang gurun mendekati 40 tahun sesuai dengan hukuman Tuhan, Tuhan memerintahkan umat untuk pergi ke arah utara melewati daerah Seir, atau itu daerah orang Moab, dan juga Bani Amon atau bangsa Amon. Tuhan memerintahkan umat untuk tidak menyerang keturunan Esau di Seir dan Moab, ya, maupun juga keturunan Lot, ya, yakni bangsa Amon. Ya, alasannya adalah Tuhan telah memberikan daerah Seir kepada keturunan Esau dan daerah Moab, Amon kepada keturunan Lot. Bahkan supaya ketiga bangsa tersebut dapat mendiami negeri atau tanah yang Tuhan memang berikan untuk mereka. Tuhan memunahkan Bani Hori yang sebelumnya tinggal di Seir, Bani Emim yang sebelumnya tinggal di Moab. Ya, dijelaskan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Ada yang disebut Bani Zamzumim yang sebelumnya tinggal di Amon, tetapi Tuhan berikan itu kepada Bani Amon. Ya, kita perhatikan ada tiga bangsa yang diberkati Tuhan untuk mendiami negeri-negeri yang memang sudah dipersiapkan untuk mereka. Sama seperti bangsa Kanaan yang juga diberikan kepada orang Israel atau bangsa Israel. Ya. Kita dapat melihat bahwa Tuhan bukan hanya peduli kepada Israel, tetapi juga peduli kepada anggota Abraham yang lainnya. Kenapa anggota Abraham? Karena memang bangsa-bangsa ini juga berasal dari keturunan dan juga keluarga Abraham. Ya, Esau siapa? Esau termasuk cucunya Abraham. Ya, dan Moab Amon adalah anak-anak dari keponakan Abraham yang namanya Lot. Ya, tentunya Lot ini juga dikasih oleh Abraham, ternyata mendatangkan berkat bagi anak-anak Lot juga. Sehingga anak Lot yakni Moab dan Amon dalam penyertaan Tuhan dan diberikan negeri buat mereka. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, kalau kita melihat dapat disimpulkan bahwa ketika Tuhan berkenan pada seseorang, Tuhan juga bermurah hati dan beranugerah kepada orang-orang yang dekat dengan orang itu. Nah, bagaimana dengan kita, ya? Kalau kita perhatikan, Tuhan memperhatikan orang-orang di sekitar karena ada umat Tuhan di situ, ya. Tuhan yang penuh anugerah dan kebaikan Tuhan juga akan diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar, termasuk juga kita sebagai umat Tuhan yang sekarang ini, ya. Orang-orang yang ada di sekitar umat Tuhan itu boleh mendapatkan berkat melalui keberadaan umatnya di situ, ya. Bahkan ketika mereka merupakan orang yang belum percaya sekalipun, Tuhan bisa memberkati mereka. Karena memang sesungguhnya keberadaan orang percaya itu boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya pernah beberapa kali, ya bukan berarti karena saya kemudian orang jadi beruntung gitu ya. Beberapa kali kalau ini dikaitkan dengan ini, saya misalnya jajan atau masuk ke warung atau masuk ke tempat makanan gitu ya, tadinya sepi gitu. Tadinya sepi, kosong gitu. Makan di sini, kita makan di sana. Lama-lama berduyun-duyun, satu datang, dua datang, sampai akhirnya banyak gitu ya. Ya, ketika melihat itu saya hanya bisa berkata puji Tuhan gitu ya.
Ya, kalau ini menjadi berkat Tuhan seperti yang Tuhan berikan kepada Bani Moab, Amon, ya, dan juga Bani apa tadi, keturunan Esau, ya, Moab dan Amon, ya. Nah, ya, di situ tentunya ketika kita hadir dimanapun, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, rasanya senang juga ya kalau orang lain diberkati seperti kita diberkati gitu ya. Nah, kalau saya bilang tadi ketika masuk ke tempat makan ataupun warung ya, kemudian warung itu juga kemudian banyak orang yang mengunjungi, kita jadi senang juga ya, karena ada banyak orang yang terberkati melalui warung atau tempat makan itu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan penuh dengan anugerah dan kebaikan kepada banyak orang. Bukan saja kepada umatnya, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar umatnya. Bahkan ketika kita merupakan orang yang hanya sedikit, minoritas, Tuhan bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita walaupun jumlahnya lebih banyak dari kita. Nah, kita melihat juga setiap tokoh-tokoh Alkitab, termasuk juga salah satu tokoh yang terkenal di Alkitab namanya Yusuf, ya. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, apa yang terjadi? Rumah Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf ada di situ. Dengan demikian kita jangan menjadi khawatir ya terhadap segala sesuatu. Sebab Tuhan akan memelihara anggota keluarga maupun kerabat kita yang ada di sekitar kita. Ia adalah Tuhan Allah yang anugerahnya tidak terbayangkan, yang bahkan akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang penting untuk kita lakukan adalah menjalani hidup yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga ada banyak orang yang ada di sekitar kita pun mendapatkan berkat dari Tuhan oleh karena kita. Ya, mari kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya ini ada kaitannya ya. Jadi orang percaya atau umatnya itu taat, ketaatannya itu dilihat Tuhan, memberkati orang percaya itu, dan juga orang-orang yang ada di sekitar terberkati karena ketaatan orang percaya. Seperti itu ya. Orang-orang di sekitar terberkati karena ada orang percaya yang taat di situ, umatnya taat di situ. Maka kuncinya bagi kita adalah mari kita hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan kita itu dilihat Tuhan dan Tuhan memberkati. Bukan saja umatnya yang taat, itu sudah jelas ya. Kalau umatnya yang taat itu sudah jelas diberkati Tuhan. Tetapi orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita pun turut merasakan berkatnya melalui kehadiran kita. Jadi dimanapun kita berada, apakah di tengah keluarga kita, bahkan keluarga yang mayoritas belum mengenal Tuhan, di lingkungan tetangga, di lingkungan orang-orang yang kita kasihi, dimanapun, mari kita menjalankan peran kita sebagai umat Tuhan. Peran kita hanyalah taat kepada Tuhan, itu saja. Apa yang Tuhan firmankan, taatilah itu dengan kesungguhan hati, ya. Maka hidup kita boleh menjadi salon berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.